Mengungkap rahasia tersembunyi. Kenapa suamiku selalu membuatku terpana? Kalimat itu mengambang di kepala Laila seperti judul film yang tak pernah ia minta. Di meja makan yang diterangi cahaya temaram restoran bintang 5, Amar menunduk, memotong sepotong makanan dan menyodorkannya kepada istrinya dengan telaten. Gerakannya lambat, penuh perhatian, jari yang rapi, senyum yang tertahan, napas yang seolah menunggu reaksi. Laila menatapnya, mata terbelalak. Ia merasa terpana, bukan hanya oleh makan malam yang mewah, melainkan oleh rutinitas kecil yang selama 3 tahun selalu membuatnya merasa dipilih, dijaga, dicintai. Ada sesuatu tentang cara Amar memiringkan kursi, cara ia menggulung lengan bajunya ketika membuka tutup botol minum, cara ia memeluk jilatan cahaya lampu di wajah Laila sebelum berkata, "Ini untukmu," seperti sedang memberikan bagian paling aman dari hari. Semua kebiasaan itu mengumpulkan bukti kecil, perhatian, kesetiaan, kepastian. Di ranah kecil itu, Laila percaya. Ia mengerem desakan curiga kecil yang kadang muncul, lalu menyingkirkannya dengan hadiah senyum Amar. Tetapi malam itu ada hal yang berbeda. Ketika Laila menggoyangkan tasnya ringan untuk mengambil napkin, ada rasa kosong yang menempel di telapak tangannya. Tasnya terasa ringan, lebih ringan dari biasanya. Di bawah meja kakinya menghentak sedikit, seolah memberi isyarat. Amar menoleh sejenak, tersenyum. Lupa meletakkan sesuatu, katanya lembut. Matanya tak pernah lepas dari wajahnya. Laila mengira itu sepele. Ia menghidupkan naluri sopan. Selesai makan, ia berdiri, berjalan ke arah kasir untuk menutup pembayaran, lalu menyadari dompetnya tak ada. Seketika hangat di dadanya memudar. Ia kembali memastikan kursi, meja, semuanya rapi seperti baru. Amar membantunya mencari dengan tampang prihatin, menawarkan jaketnya untuk menutupi kegugupan Laila. Semua orang di sekitar tampak sopan, pelayan yang lewat memberi anggukan penuh empati. Ambian restoran tetap anggun, alunan piano masih mengisi udara, namun ada celah, sesuatu yang tidak sinkron. Pak Hadi, manajer restoran, muncul kemudian dari balik pintu dapur. Dia membawa langkah tenang, wajahnya yang sederhana menyimpan kerutan perhatian. "Ibu Laila," katanya selepas berjabat tangan singkat. Suaranya rendah, tidak ingin menarik perhatian banyak orang. "Tolong ikut saya sebentar ke ruang privat. Ada sesuatu di CCTV yang perlu ibu lihat." Nada suaranya tidak menghakimi, hanya ringkasan sebuah fakta yang harus dihadapi. Di ruang kecil itu terang menjadi dingin, hanya layar monitor kecil yang memantulkan wajah Laila. Di layar itu, rekaman CCTV menayangkan ulang adegan di meja mereka. Dalam monokrom sederhana, gerak menjadi bukti. Laila melihat diri sendiri dari kejauhan, melihat Amar memiringkan botol yang identik dengan suplemen vitamin yang biasa mereka gunakan. Di layar itu, tangan Amar tidak sekedar memeriksa, tangan itu menukar isinya. Siapapun bisa melihatnya, botol berlabel yang familiar. Lalu sebuah tangan lain menghentikan gerakan itu, meletakkan sesuatu yang tampak seperti pil yang tak sama. Amar menutup botol, meletakkan kembali pada meja seolah tak ada yang istimewa. Laila merasakan sesuatu dalam dirinya retak, bukan hanya karena tindakan itu, lebih karena penampilan yang menyertainya. Amar tak melakukannya terburu-buru, ia tampak sigap, ada ketelitian yang dipersiapkan. Di satu frame lain, kamera menangkap sudut pandang meja dekat pintu. Sosok wanita berjaket panjang mendekat, menengok sejenak ke arah mereka, lalu berjalan pergi dengan langkah yang tak canggung. Wajahnya samar, hanya siluet, tapi ada garis rambut dan gaya berjalan yang terasa familiar dalam memori Laila. Elisa. Ada bagian tubuh Laila yang menolak, keras kepala menolak menerjemahkan apa yang dilihatnya. Mungkin ini salah kamera, pikirnya. Mungkin bayangan. Tapi layar terus memutar, dan setiap kali adegan diulang, nada di ruang itu berubah menjadi lebih berat. Dalam rekaman berikutnya, seseorang tampak seperti wanita berambut panjang yang kini Laila kenali sebagai Ibu Imah dari raut muka yang menengok, duduk di meja samping, menatap dengan cara yang membuat gelang di tangannya berkilat seperti tanda persetujuan. Ruang yang semula seolah berbentuk kembali. Segala kehangatan di meja tadi berubah jadi benda asing. Laila ingin membiarkan itu berlalu, ingin menempelkan kembali potongan-potongan cerita yang lebih manis. Amar yang memegang pintu, Amar yang menjemputnya dari kantor, Amar yang tidak pernah lupa mengirim pesan selamat pagi. Namun layar itu tak memberinya pilihan, bukti visual tak menunggu perasaan. Pak Hadi menutup laptopnya pelan. "Kami menyimpan rekaman ini sejak tadi. Kami pikir ibu harus tahu. Saya minta maaf kalau ini membuat ibu tidak nyaman." Suaranya sempurna menyeimbangkan empati dan profesionalisme. Ada sesuatu yang hangat dalam nada bicara itu, bukan sekedar sikap manajerial, melainkan kesetiaan kecil kepada kebenaran. Laila menatapnya, suara dalam tubuhnya seperti menunggu perintah. Ia merasa tubuhnya ringan sekaligus berat, seperti berjalan di atas permukaan kaca tipis. Di luar, restoran kembali normal. Di sela-sela nafas, Laila mengangkat kedua bahu menahan gemetar. Ia memutuskan untuk pulang lebih dulu, tak ingin membuat adegan di luar sana. Amar menawarkan untuk mengantar, menepuk tangan Laila seperti seorang suami yang prihatin. Di dalam mobil, ia memegang tangannya, menatap lembut seperti menenangkan.
Semua akan baik, bilang Amar, dan kata-kata itu meluncur mudah, meyakinkan. Di sudut lain kepala Laila, frasa itu berkilat seperti lapisan pernis yang menutupi serat kayu yang retak. Sebelum turun dari mobil, Pak Hadi menepuk bahu Amar. Mereka saling bertukar pandang yang singkat. Ada hal yang diucapkan lewat diam. Di pintu, Amar menekan bibirnya, mata menonton Laila masuk. Saat itu, Laila merasakan sesuatu yang telah lama tidur terbangun. Rasa ingin tahu yang getir. Ia sadar malam ini tak akan berhenti pada sekedar kehilangan dompet. Jika ada satu kalimat yang perlu dipakai sebagai undangan, itu kalimat yang ada di dalam pikirannya ketika ia menutup pintu rumah. Dia selalu membuatku terpana. Dulu karena kebaikannya, malam itu karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Jika cerita ini mengganggu rasa ingin tahumu, tuliskan kota tempatmu menonton di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah ini. Di rumah, ruang tamu menahan aroma kopi yang dibuat Amar beberapa jam lalu. Televisi masih menyala dengan acara lama. Laila berjalan melewati rak buku, menyentuh punggung novel-novel yang selama ini hanya menunggu sentuhan ringan untuk dibuka. Ia tahu ia harus berbicara pada Amar, tapi pikirannya melompat-lompat. Bagian dirinya yang rasional mulai menyusun daftar kemungkinan. Misinterpretasi kamera, prank yang tak lucu, kebetulan. Bagian lain merasa seperti sahabat yang dikhianati, berteriak meminta bukti lebih. Keputusan pertama yang muncul dari perasaan campur aduk itu bukan konfrontasi, melainkan diam sejenak. Ia menyimpan layar kecil itu dalam kepala, gambar monokrom Amar, dan mulai mencari tanda-tanda lain yang mungkin terlewatkan. Sementara ia menyisir rumah, tangan Laila meluncur ke sudut meja samping di kamar, membuka laci kecil tempat ia menaruh obat-obatan ringan. Botol suplemen yang biasa, dengan label mudah terbaca, untuk keseharian. Botol itu masih di sana, labelnya halus, tidak ada yang aneh. Namun ketika ia mengangkat botol lain yang biasa Amar pegang untuk diminum setelah makan, ada sesuatu berbeda pada penutupnya. Goresan kecil, seperti bekas sentuhan jari yang sering membuka botol itu. Ia menyadari bahwa tindakannya sendiri kini penuh kehati-hatian. Setiap gerakan terasa seperti pengukuran. Laila menaruh botol itu kembali, tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Di ruang kerja, berangkas kecil di bawah meja Amar masih terkunci. Ia menolak menyeret acara ini menjadi tuduhan terbuka tanpa persiapan. Seorang manajer restoran sudah memberikan bukti visual. Ia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar tontonan. Sesuatu yang kuat di hadapan mereka juga. Dokumen, rekaman suara, sesuatu yang mengikat antara tampilan dan motif. Keesokan paginya, Amar berjalan seperti biasa. Ia membawakan sarapan, mencium dahi Laila seperti rutinitas penuh manis yang jadi sandaran mereka. Di meja makan, Amar bercerita ringan tentang rapat kantor, tentang saham yang naik sedikit, tentang rencana renovasi ruang rapat. Nada bicaranya wajar, dan sekali lagi, Laila merasa benjolan realitas, dunia yang sama dengan yang ia tinggali sehari-hari. Di luar itu, hal-hal kecil mulai tampak serba teratur, sinkron, telepon yang tersambung, jadwal yang teratur, pesan singkat dari Ibu Imah tentang resep yang akan mereka buat minggu depan. Tapi saat Amar berlalu ke ruang kerjanya, Laila menangkap sesuatu. Sebuah amplop coklat yang terselip sebagian dari laci terbuka. Di sana, di pojok kertas yang menonjol, sebuah stempel nama perusahaan terlihat samar. Dan di bawahnya angka-angka yang bukan angka laba biasa. Ia meraih amplop itu dengan tangan yang tak mau gemetar, membuka perlahan. Tumpukan kertas yang rapi berpindah ke pangkuannya. Nota transfer, kwitansi, beberapa lembar cetak perbankan yang dibubuhi tanda tangan. Jumlah yang membuat kepala layar terasa berat. Ada nama yang berulang di sana, Elisa. Nama itu muncul di daftar pembayaran konsultan dengan deskripsi singkat yang tampak formal, tetapi frekuensi dan jumlahnya menimbulkan tanda tanya. Laila menutup amplop cepat, lalu menyembunyikannya di balik tumpukan majalah. Jantungnya berdebar bukan karena ketakutan semata, tetapi karena sebuah peralihan. Ia mulai melihat pola. Pola yang merentang lebih jauh daripada satu malam. Pola yang menghubungkan tangan yang mengganti botol di CCTV dengan nama yang muncul di lembar transfer dan dengan Ibu Imah yang selalu cepat memberikan komentar polos di meja makan keluarga. Bagian yang paling menyakitkan bukan temuan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa semua jejak itu tersusun rapi, disiapkan oleh mereka yang punya kontrol atas keadaan. Mereka menempatkan manik-manik bukti yang tampak tidak berbahaya di tempat-tempat yang tampak wajar. Transfer ke konsultan, kunjungan ke restoran atas nama reuni keluarga, dan suplemen yang selalu ada di meja makan sebagai sesuatu yang lumrah. Keahlian mereka terletak pada seni menyamarkan niat jahat di balik kebiasaan sehari-hari. Laila memeriksa ponselnya.
Ada pesan masuk dari nomor yang tak dikenalnya. Katanya sekilas, semua berjalan sesuai rencana. Nada singkat itu membuat perutnya seperti ditarik. Siapa yang tahu nomor ini? Ia membalas dengan jari gemetar, tapi kata-kata tak keluar. Di layar, notifikasi lain muncul. Sebuah foto yang dikirim dari kontak yang disimpan sebagai ibu. Foto meja makan keluarga saat pertemuan keluarga pekan lalu. Sudut yang menampilkan botol suplemen di tengah meja. Di dedaunan kecil cahaya itu, seseorang tampak menoleh ke arah kamera. Senyum yang tersimpan membuat Laila merasakan getaran dingin di punggungnya. Ia tahu langkah selanjutnya harus hati-hati. Tidak ingin membuat tuduhan banci tanpa bukti, namun juga tak bisa pura-pura normal ketika semua yang ia percaya terasa retak. Pikirannya berkumpul pada 3 kata, bukti, koalisi, strategi. Ia membutuhkan saksi yang terpercaya, seseorang yang akan melihat foto, melihat rekaman, dan tak akan ditidurkan oleh alasan manis. Nama Pak Hadi muncul otomatis di pikirannya. Ia juga menyadari bahwa ia butuh bantuan profesional, seseorang yang bisa merangkai bukti tanpa mengumbar asumsi emosional di depan publik. Angga muncul di daftar kontaknya bukan karena pertemanan lama, melainkan karena kenalan kerja yang disarankan oleh seorang kolega yang ia percaya. Angga masih muda, tetapi ada nada tekun dalam suaranya, sewaktu menanggapi laporan yang sekilas terdengar seperti kasus. Laila menekan nomor dan menunggu. Suara di ujung memberi salam cepat, lalu menyatakan ia siap membantu. Kita tidak akan terburu-buru menuduh, katanya. Kita akan kumpulkan dan amankan bukti. Biarkan saya memandu langkah teknis yang aman. Kalimat itu terdengar menenangkan, namun Angga tak memberi rincian teknis lewat telepon. Ia hanya menawarkan satu rencana, bertemu, membahas dokumen dan membuat salinan yang aman. Sebelum pertemuan, Laila rapi-rapi menyusuri rumah. Di bawah meja ruang tamu, di sela karpet yang tebal, ia mengambil sebuah benda kecil yang ketika kali pertama disentuh, ia pikir sekadar debu, sebuah speaker mini, diameter sekecil koin. Posisi pemasangannya bukanlah tempelan kasar, ia tertancap nyaris rapi pada bagian bawah meja, lubang kecil menghadap ke arah sofa. Rasanya seperti mendengar ibarat tubuh yang diintai. Di telinga imajinasinya bergema suara-suara yang selama ini disisipkan di sela-sela malam. Kata-kata yang membuatnya merasa goyah, bisik-bisik yang mengaburkan ingatan. Ia menggenggam speaker itu merasakan beratnya. Ada bekas perekat di permukaan logam kecilnya, dan di baliknya sekilas goresan tinta bertuliskan inisial yang familiar, EI. Panas menyentak pipinya. Inisial itu memunculkan wajah Elisa yang pernah dilihatnya di acara kantor. Tidak mungkin benda kecil semacam itu ada di rumah mereka tanpa pengetahuan Amar, atau tanpa direncanakan sengaja. Laila menutup mata, mengingat momen-momen ketika ia merasa kehilangan kata-kata sendiri, ketika hal-hal kecil memudar dari pikirannya setelah pertemuan tertentu. Tiba-tiba semua itu tidak lagi terasa seperti kebetulan. Obrolan ringkas bersama sahabat yang menjadi pijakan, resep yang disisipkan tanpa perlu, sebuah botol vitamin yang bertukar, semua itu hidup kembali sebagai serangkaian tindakan terstruktur. Laila menyembunyikan speaker mini itu di kantong pakaian dalamnya. Ia tahu ia harus memotretnya, menyimpannya sebagai bukti, namun lebih dulu butuh tempat aman. Ia tidak ingin menyimpan bukti di rumah yang sama yang kini terasa terkontaminasi oleh pengkhianatan. Ia mengunci lemari kecil di kamar dan memasukkan benda itu di antara dokumen pribadi, lalu memanggil Angga untuk bertemu di sebuah kafe dekat kantor, tempat publik yang tak terbantahkan, aman untuk memulai percakapan logis. Pada saat bertemu, Angga memandang Laila dengan serius. Ia mengambil beberapa foto speaker yang Laila serahkan dari folder di ponsel, memperhatikan inisial, lalu mengangguk. Ini bisa digunakan, katanya, tidak memberi harapan palsu. Tapi kita perlu lebih. CCTV itu kuat, tapi kita harus menghubungkannya ke motif, bukti transfer, komunikasi, dan jika mungkin rekaman suara langsung yang menunjukkan niat. Kata-kata itu terdengar seperti instruksi dalam permainan catur. Setiap bidak harus ditempatkan sedemikian rupa agar langkah selanjutnya tak mudah dipatahkan. Setelah pertemuan singkat bersama Angga, ada strategi yang mulai terbentuk. Laila akan berpura-pura rapuh untuk beberapa saat, membiarkan Amar dan mereka yang terlibat merasa tenang. Pak Hadi menyarankan hal serupa. Jika mereka merasa masalah sudah mereda, mereka mungkin akan melangkah lebih jauh. Dari sana, Laila bisa menangkap lebih banyak bukti. Itu adalah taktik sandiwara, bukan balas dendam amoral. Ini tentang bertahan dan menunggu saat yang tepat untuk membalik meja. Dalam beberapa hari yang mengikutinya, Laila memainkan peran yang berat. Di hadapan Amar, ia tetap tersenyum lemah, sering lupa kata-kata, pura-pura bingung pada detail kecil. Di balik itu, ia menyusun inventaris, foto dokumen yang ia temukan, tangkapan layar transfer, bukti paspor Elisa yang ia curigai terletak di salah satu laci ruang kerja Amar. Ia menemukan pula sebuah nota kecil dari sebuah klinik hewan, bukan karena kehendak jahat,
melainkan bukti bahwa ada pembayaran yang tidak semestinya untuk perawatan hewan yang tak pernah mereka miliki. Sebuah pola pengeluaran yang aneh. Sadar bahwa bukti harus disusun rapi, Laila menata semuanya di sebuah folder digital yang terenkripsi di laptop yang hanya ia buka di kafe tempat ia bertemu Angga. Ia memotret dokumen, merekam metadata, dan membuat salinan yang ia kirim ke alamat email yang aman milik Angga. Mereka tak berbicara di depan umum tentang langkah hukum. Angga menegaskan perlunya menunggu hingga memiliki kumpulan bukti yang tak terbantahkan. Kita butuh cerita yang berlaku di mata orang lain, bukan cuma di mata kita, ujarnya suatu pagi, suara tenang. Kita harus memastikan ketika kita membuka ini, semua orang melihat hal yang sama seperti yang kita lihat sekarang. Dalam sunyi, Laila merasakan sebuah transisi baru tumbuh. Dari seorang istri yang terpana, menjadi seorang penyelidik yang berhati-hati. Ia berjalan di antara dua dunia, dunia yang menawari kehangatan palsu, dan dunia lain yang dipenuhi teka-teki. Di malam-malam ketika Amar pulang larut, ia menemukan diri duduk di ruang kerja, menatap lembar-lembar yang kini tampak seperti peta. Ada sebuah daftar nama, ada tanggal, ada lokasi. Selembar yang paling membuatnya terhenyak adalah fotokopi paspor. Foto seseorang yang tampak seperti Elisa, nama yang sama tercetak tegas di bagian itu. Paspor itu tampak sah, cap masuk negara yang berbeda, tanggal yang menandakan perjalanan yang terlalu sering untuk sekedar tugas. Ia merasakan amarah yang bukan amarah impulsif, itu amarah yang terlatih, amarah yang berubah menjadi alat. Ia tahu tindakan emosional saat ini bukan solusi. Mereka yang menyusun rencana kejahatan melakukan itu dengan ketenangan profesional. Untuk melawannya, ia butuh ketenangan serupa. Maka ia melangkah pelan, menyiapkan sandiwara seperti yang disarankan. Ia menyiapkan kamera pribadi di kamar, menempatkan recorder kecil di meja yang mudah dijangkau. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menangkap percakapan yang mungkin akan muncul saat mereka merasa aman. Beberapa malam kemudian, Laila mendapati sebuah pesan singkat di ponselnya dari nomor yang sama dengan foto meja yang pernah dikirim. Pastikan dia minum malam ini, kita tidak boleh terburu-buru. Jantungnya melonjak, ini bukti yang ia tak tahan untuk tidak memverifikasi. Ia menyusun rencana kecil, pemberian vitamin yang tampak sama kepada Amar ketika mereka makan malam, dan sebuah botol cadangan yang sudah ia siapkan sendiri. Botol yang tampak serupa, namun berisi suplemen biasa tanpa intervensi apapun. Ia tidak ingin dan tidak akan menggunakan itu untuk menyakiti. Niatnya adalah mengetahui reaksi mereka, memancing percakapan, menangkap pengakuan, atau setidaknya menempatkan alat bukti yang lebih lengkap. Rencana itu berbahaya dalam hal emosional, bukan teknis. Ia sadar betul risiko mengandalkan permainan. Tetapi di sisi lain, ia juga menyadari ada kesempatan kecil untuk mengamati bagaimana mereka bereaksi ketika merasa aman. Ia menyiapkan ruang untuk kemungkinan terburuk, panggilan ke Angga, bukti yang sudah ditempatkan di beberapa tempat aman, dan rencana menampakkan diri sebagai istri yang rapuh jika keadaan memanas. Dalam benaknya, ia memutar ulang adegan-adegan CCTV yang pertama kali menyalakan lampu kebenaran. Tangan Amar yang mengganti botol, sosok Elisa yang lewat, Ibu Imah yang menatap. Semua orang memiliki peran. Semua peran itu harus dibongkar, satu persatu. Malam saatnya tiba, meja makan rumah diterangi lampu gantung yang lembut. Amar bercakap tentang pekerjaan dengan nada ringan, tak menyadari bahwa di balik layar kecil telepon, Laila merekam suara rendahnya. Ia menonton isyarat kecil, cara Amar membuka botol suplemen, caranya menutup label agar tak tampak jelas. Cara Ibu Imah yang tiba-tiba muncul dengan alasan untuk mengembalikan buku resep lama, melontarkan komentar yang seolah tidak bermakna. Elisa tak hadir secara fisik malam itu, tetapi namanya disebut sekali dalam percakapan ringan tentang acara amal. Semua berjalan normal menurut standar luar. Laila mengalahkan rasa ingin tahu yang bergejolak. Ia menunggu sampai percakapan mengendur. Ketika Amar bangkit untuk menutup pintu teras, Laila bergerak cepat. Ia menawarkan botol yang ia siapkan sendiri dan berkata dengan suara lemah, "Kamu selalu yang paling peduli, Amar. Minum ini ya." Amar tersenyum. Ia menerima botol itu tanpa curiga. Di bawah meja, recorder yang disamarkan merekam suara remang dan bisik yang mungkin bernilai esensial nanti. Setelah makan, Amar tertidur di ruang tengah seperti sering terjadi setelah malam panjang. Laila menatap suaminya. Wajah yang dulu membuatnya merasa aman, kini tampak seperti teka-teki yang tertidur. Rasa terpana yang dulu bersumber dari cinta, kini berubah menjadi sesuatu yang tajam. Keterkejutannya terhadap kenyataan yang baru saja diungkapkan kepadanya. Ketika ia kembali ke kamar untuk mengambil file yang diselipkan, ponselnya menyala dengan pesan masuk lagi. Sekali lagi dari nomor yang tidak dikenal. Segera setelah rapat, jangan buat kesalahan. Di layar Laila, pesan itu tampak seperti ancaman sederhana, tetapi maknanya jauh lebih besar. Ini bukan soal uang semata, ini tentang kontrol. Mereka tidak hanya ingin mengambil sesuatu dari dirinya, mereka mencoba mengontrol realitasnya. Ia menutup mata sejenak.
Kemudian memegang semua bukti yang sudah dikumpulkan, foto CCTV, speaker kecil yang kini tersembunyi aman, amplop dengan transfer, paspor Elisa yang dipindai. Laila merasakan pergeseran identitas. Dari seorang istri yang terpana, ia bertransformasi menjadi wanita yang menimbang tiap langkah dengan teliti. Di dalam kegelapan kamar, ia merencanakan pertemuan dengan Angga esok hari, menyusun garis cerita yang akan ia sampaikan, bukti visual, bukti finansial, dan rekaman yang mungkin akan menjadi saksi bisu. Namun sebelum ia benar-benar menutup malam, sebuah ketukan pelan di pintu rumah membuat jantungnya tercekat. Amar membuka pintu, bukan dengan wajah waspada, melainkan dengan ekspresi yang halus, hampir terlalu biasa. Di belakangnya, dalam bayang-bayang, seseorang berdiri dengan jaket panjang. Sosok tak dikenal yang menoleh sebentar ke arah Laila, lalu menegakkan bahu. Wajahnya terpotong oleh lampu. Laila sempat melihat seulah senyum yang familiar. Seketika, semua yang sudah diletakkan rapi di atas meja pikirannya berguncang. Pintu ditutup, suara langkah menurun. Di ruangan yang kembali hening, Laila menangis pelan untuk pertama kalinya sejak malam ketika CCTV mengubah hidupnya. Tangis itu bukan suara yang memohon belas kasihan. Ia adalah cairan dari segala akumulasi rasa yang tertahan. Pengkhianatan, kemarahan, rasa dikhianati, dan tekad untuk mengubah narasi itu menjadi kemenangan yang terdokumentasikan. Ia menaruh tangan di atas folder digital yang terkunci, menatap speaker kecil yang kini diam di dalam lemari. Di luar, malam membungkus rumah. Di dalam, Laila merajut strategi yang lebih rapi, lebih rahasia. Di pagi esok, ia akan bertemu Angga lagi. Ia akan mengungkapkan apa yang ia temukan tentang paspor Elisa. Ia akan meminta Pak Hadi untuk menahan rekaman asli. Tetapi malam itu, ketika ia memejamkan mata, ada satu hal yang jelas. Kata terpana telah berubah makna. Sekarang ia terpana oleh kekuasaan yang ia dapatkan kembali. Kemampuan untuk melihat, merangkai, dan menunggu saat yang tepat untuk menyalahkan kembali layar yang menyingkap kebohongan. Langit belum memutus benang cerita. Laila menunggu, menyusun langkah seperti pemain catur yang menahan gerakan terakhirnya. Mengetahui bahwa ketika dia akhirnya mengungkapkan segala bukti itu, dunia yang selama ini tampak akrab akan hancur berantakan atau bersih kembali. Ia tarik napas dalam, menahan perasaan yang siap meledak. Di benaknya ada janji, tidak lagi terpana oleh sandiwara. Kali ini, ia akan membuat orang-orang itu terpana oleh kebenaran. Laila membuka mata ketika pagi menyusup lewat celah tirai. Di meja kecil di samping tempat tidur, tumpukan bukti. Foto cetak CCTV, paspor Elisa, print out transfer, terlihat seperti peta yang menantang arah. Ia merasakan sesuatu yang dulu asing, keberanian yang tenang. Kata terpana kini mengubah wajahnya. Bukan lagi rasa kagum yang manis, kini itu keterkejutan yang membangkitkan tindakan. Pertemuan dengan Angga berjalan seperti yang mereka rancang. Singkat, fokus, tanpa dramatisasi. Di kedai kecil, di bawah lampu temaram yang hangat, Laila menyodorkan salinan digital yang dienkripsi, foto speaker kecil, dan satu folder tebal berisi cetakan transaksi. Angga membaca sambil sesekali menghela napas. Matanya tidak penuh belas kasihan, matanya penuh strategi. Kita bisa ajukan permintaan tanda terima asli ke bank, minta verifikasi transfer, kata Angga tanpa masuk ke detail teknis hukum. Kita juga harus memastikan rekaman CCTV disimpan di tempat yang aman, versi asli, tidak rekaman yang sudah dipotong-potong. Ia menambahkan hal-hal praktis, saksi, waktu, tanggal, pengaitan nama. Caranya berbicara membuat Laila merasa aman, bukan karena jaminan kemenangan, tetapi karena ada rencana konkret. Langkah selanjutnya adalah mengikat koalisi. Pak Hadi setuju untuk menyerahkan rekaman asli jika diminta. Ia menepuk meja kecil kedai seperti memberikan sumpah kecil. Saya bantu semampu saya. Kebenaran itu harus keluar, ujarnya. Ada nada kejujuran yang mengalir dari suaranya. Itu bukan sekadar kata-kata, melainkan tindakan. Ia berjanji akan menjaga salinan rekaman di memori cadangan yang tak akan disentuh rumah mereka. Sementara itu, Laila terus memainkan perannya di rumah, rapuh di depan umum, teliti di balik pintu. Pada malam-malam, ia memeriksa file, menata bukti, menanyakan hal-hal sepele pada Amar demi memancing reaksi. Ia merekam bisikan-bisikan yang muncul ketika 1 atau 2 tamu keluarga datang. Rekaman yang kemudian dianalisisnya dengan seksama bersama Angga. Ada satu pola yang terus muncul, koordinasi yang rapi antara Amar, Ibu Imah, dan Elisa. Mereka beroperasi seperti ujung-ujung tali yang ditarik oleh tangan yang sama. Suatu siang, ketika Amar sedang di kantornya dan rumah sepi, Laila menyelinap ke ruang kerja. Laci yang selama ini tampak rapi terlihat berbeda. Ada bekas goresan yang menunjukkan pembukaan paksa beberapa kali.
Ia membuka brankas kecil yang selama ini terkunci rapat. Jantungnya berdegup keras, bukan karena ketakutan semata, tetapi karena pengertian. Di dalamnya ada bukti yang mungkin mengikat motif. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan beberapa lembar. Di antaranya, kwitansi transfer berulang ke nama Elisa, dokumen yang menyiratkan pengaturan fiktif, dan yang paling penting, salinan dokumen perubahan kepemilikan saham yang belum diproses. Dokumen yang jika dilanjutkan akan menggeser kendali perusahaan. Laila memfoto semuanya. Ia tidak menyentuh dokumen asli lebih dari yang perlu untuk membatasi kecurigaan. Ia meletakkan kembali seperti semula. Gerakannya rapi seperti tukang sulap yang mengembalikan kartu ke lengan bajunya. Hanya ada satu perbedaan. Kini ia tidak ingin kartu itu kembali ke tumpukan kebohongan. Di luar layar kebohongan itu, Elisa tampak semakin tenang dalam perannya sebagai tamu yang anggun. Ia mengirim pesan yang terdengar lembut kepada Ibu Ima, memuji resep yang barusan dicoba. Di balik kata-kata itu, Laila membaca nada yang berbeda. Kenyamanan dari orang-orang yang yakin akan kehancuran orang lain. Itu menimbulkan muak. Yang membuatnya lebih dingin adalah betapa biasa semua itu terlihat dari luar. Rencana besar mulai dirangkai. Ada rapat pemegang saham yang direncanakan oleh Amar sebagai upaya memperkokoh posisinya. Sesuatu yang amat menguntungkan pihaknya jika dokumen perubahan saham berjalan. Laila dan Angga melihat itu sebagai kesempatan. Di hadapan para pemegang saham, dengan bukti-bukti autentik, kebenaran bisa dibentangkan tanpa ruang bagi sandiwara. Persiapan dimulai. Laila meminta bantuan Pak Hadi untuk memegang salinan rekaman CCTV dalam format aslinya. Pak Hadi, yang reputasinya dipertaruhkan jika ia bersaksi melawan keluarga terpandang, tetap teguh. Saya tidak mau hidup dengan rasa bersalah karena diam, katanya. Ia menawarkan diri untuk hadir sebagai saksi pada saat yang tepat. Keterlibatannya membawa bobot moral yang tak ternilai. Ia bukanlah ahli forensik, tapi integritasnya menjadi bagian dari bukti. Di pihak Laila, ada sisi emosional yang tak pernah hilang. Ia berlatih di depan cermin bukan sekadar kata-kata, tetapi wujud dirinya yang akan tampil. Ia perlu terlihat rapuh, rentan, dan lemah, tanpa kehilangan kendali di balik layar. Itu adalah seni melakukan sandiwara yang menyelamatkan nyawa, sandiwara yang mengubah persepsi orang lain sampai mereka menurunkan kewaspadaan. Ia menimbang setiap tarikan napas, setiap goresan mata. Ia memasang wajah yang pudar, mata yang kabur, bibir yang sulit diatur. Amar, di sisi lain, mulai merasa aman. Ada hal-hal kecil yang membuatnya percaya bahwa rencananya aman. Ia mulai berbicara lebih lantang di kantor, bertemu klien, tertawa dengan teman. Ia lupa bahwa bahaya terbesar terletak pada mereka yang paling dekat dengannya. Ia tidak menyadari bahwa jejak-jejak kecil yang ditinggalkannya, nota, pesan singkat, foto, telah direkam dan disusun oleh seseorang yang bukan lagi sekadar istri. Waktu menuju rapat pemegang saham ditandai oleh ketegangan yang tertahan. Hari-hari itu Laila lebih banyak berdiri di jendela, menatap lalu lintas kota dengan mata yang terasa peka. Ia menuliskan hal-hal kecil di buku catatannya. Jam pertemuan, nama-nama yang akan hadir, siapa yang biasanya duduk di sisi kanan meja. Sebuah rencana berlapis lahir dari catatan itu. Pertama, pemutaran rekaman CCTV. Kedua, pembacaan transaksi keuangan. Ketiga, konfrontasi verbal yang memaksa Amar bereaksi. Setiap langkah telah disimulasikan dalam kepala mereka. Di hari itu, ruang rapat dipenuhi orang-orang berkemeja rapi. Lampu-lampu gedung menyinari wajah-wajah yang penuh ambisi. Laila masuk dengan langkah ringan, berpakaian sopan dan menatap mereka seakan tak lain adalah bagian dari adegan biasa. Di kursinya, ia menunduk, memperagakan kebingungan yang disengaja. Ia menatap Amar dengan mata merayu yang bila dilihat oleh orang biasa, tampak seperti istri yang menangis. Hanya beberapa orang yang menyadari beratnya udara di ruangan itu. Angga duduk satu baris di belakangnya, membawa portofolio. Pak Hadi berdiri di belakang pintu dengan ekspresi yang tertahan, membawa hard drive yang berisi file asli CCTV. Rapat dimulai seperti rapat-rapat lain. Laporan tahunan, proyeksi, tepuk tangan kecil. Amar memimpin dengan percaya diri, suaranya memantul di dinding kaca. Ia memamerkan angka, statistik, rencana ekspansi. Para pemegang saham mengangguk setuju. Ketika waktu untuk agenda lain muncul,
Amar merasa tak tergoyahkan. Ia belum tahu bahwa di meja sebaliknya, sebuah perangkat kecil siap memproyeksikan kebenaran. Angga berdiri. Suaranya tegas namun tenang ketika ia meminta izin untuk berbicara. Saya mewakili sebagian pemegang saham yang khawatir, katanya. Ada bukti yang perlu diperiksa sebelum keputusan besar diambil. Di hadapan beberapa kerutan alis, ia mengisyaratkan sebuah flash drive. Laila menahan napas. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk semua yang telah dirangkai. Proyektor menyala. Layar memutar potongan pertama, rekaman CCTV dari restoran. Gambar monokrom muncul. Meja dengan lampu redup, tangan Amar yang memegang botol, momen pergantian yang tampak biasa tetapi fatal. Ruang rapat menegang, ada bisik-bisik. Beberapa wajah memerah, beberapa memalingkan kepala. Laila melihat Amar mengepalkan tangan di bawah meja. Ia tetap memerankan ketidakmampuan, mata berkaca-kaca. Di layar berikutnya, kamera menyorot sosok Elisa yang lewat, menoleh, dan Ibu Imah yang menatap seolah memberi persetujuan. Bukti-bukti itu mulai berbaris seperti saksi yang tak terbantahkan. Angga tidak berhenti di situ. Ia memproyeksikan cetakan transfer, angka-angka yang menunjukkan aliran dana dari rekening perusahaan ke alamat yang terhubung dengan nama Elisa. Ia menampilkan fotokopi paspor Elisa, cap stempel perjalanan yang menunjukkan frekuensi keluar masuk negara. Ia menayangkan foto speaker kecil yang ditemukan di rumah Laila, dengan inisial yang sama yang muncul di beberapa dokumen. Setiap slide menambahkan lapisan korelasi antara tindakan dan motif. Suasana berubah. Mereka yang dulu setia pada Amar kini melihat ada sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekedar kesalahan pribadi, tetapi pola manipulasi yang sistematis. Seorang pemegang saham tua menaruh tangan di pipinya. Seorang direktur menatap layar, seperti baru kali ini melihat kebenaran. Amar bangkit, nadanya berubah menjadi tajam. Ini fitnah, ucapnya. Ada yang mengatur ini supaya saya kalah. Suaranya gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena posisi yang mulai runtuh. Laila memilih saat itu untuk membuka mulutnya. Suaranya lemah, hampir terbata, seperti yang telah mereka latih. Saya tidak ingin membuat skandal, kata Laila. Saya hanya ingin kebenaran. Beberapa orang menoleh, ada yang menghela napas. Angga memberi tatapan lembut ke arah Laila, memberi ruang padanya. Ia tahu, momen ini harus dikelola dengan keseimbangan antara emosional dan fakta. Di sela adegan itu, sebuah rekaman suara diputar. Rekaman yang diambil Laila saat percakapan yang tampak santai, namun penting. Di rekaman itu, suara Amar terdengar berbicara lembut kepada seseorang mengenai mengatur jadwal dan mengurus sisa rencana. Suara itu jelas, namun tidak memberikan petunjuk tentang metode teknis. Namun intinya jelas, ada rencana yang didiskusikan. Ruang rapat berguncang. Amar kini kehilangan kendali. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Tangan-tangannya bergetar, wajahnya memerah. Ia menuding ke Laila, suaranya meninggi. Kau mengkhianatiku. Ia menatap para pemegang saham. Kau percaya sembarang hal yang disusun orang lain? Ada nada putus asa dalam ucapannya. Kemarahan yang dulu dikemas rapi, kini terbuka menjadi amarah liar. Di tengah kekacauan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Amar tiba-tiba berteriak, suaranya pecah. Ia melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Matanya melebar, tubuhnya menegang, langkahnya goyah. Ia berbicara sendiri. Kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak koheren. Campuran pengakuan, permintaan maaf dan kebingungan. Para pemegang saham menatap satu sama lain, bingung dan khawatir. Seorang asisten bergegas mendekat. Laila menoleh, terkejut oleh perubahan cepat itu. Ia tidak menjangkau akan ada reaksi fisik yang intens. Namun apa yang terjadi di hadapannya jelas. Amar mengalami efek yang membuatnya kehilangan kontrol. Petugas keamanan segera masuk. Beberapa orang menelpon ambulans, beberapa mencari telepon polisi. Suasana di ruangan itu seketika berubah dari debat korporat menjadi arena krisis. Amar yang tadi memimpin kini terjerambab dalam kepanikan. Ia mengunci mata pada Laila, kemudian pada sosok Ibu Imah dan Elisa yang kini duduk terpaku seperti patung. Ada raut takut yang menghiasi wajah mereka. Di antara kepanikan, Amar mengeluarkan kata-kata yang membuat semua orang terpana. Ya, aku mengambilnya. Kita lakukan ini supaya. Suara itu robek. Pengakuan yang keluar terdengar setengah sadar, seperti pengakuan seorang yang tak lagi bisa menutupi beban batinnya. Beberapa kalimat berikutnya tak koheren, namun inti dari pengakuan itu jelas di telinga semua orang. Ada keterlibatan, ada niat untuk menguasai aset, ada penyusunan rencana yang melibatkan pihak keluarganya sendiri. Polisi tiba tidak lama kemudian, digiring oleh panggilan dari pemegang saham yang khawatir. Mereka memasuki ruangan, mengambil pernyataan, dan menahan Amar, Elisa, serta Ibu Imah. Tidak ada adegan dramatisnya,
Hanya langkah-langkah prosedural yang ditempuh, penahanan, pembacaan hak, dan pengawalan keluar. Publikasi yang berujung pada rumor dan headline tak terjadi di ruangan itu sendiri. Di sana, yang terpenting adalah momen ketika kebenaran mengambil alih panggung. Laila berdiri di tempatnya, tubuhnya terasa ringan dan berat sekaligus. Ada kelegaan, ada kehancuran. Setelah keramaian mereda, setelah lampu-lampu ruang rapat padam satu persatu, Laila, Angga, dan Pak Hadi duduk di sebuah ruang kecil. Mereka saling menatap, tidak perlu kata-kata panjang. Bukti yang mereka kumpulkan telah mengubah sesuatu. Meskipun proses hukum masih harus berjalan, momen pembalikan telah terjadi. Dunia yang selama ini tampak aman bagi Amar, kini mengecil menjadi potongan-potongan bukti yang tak bisa lagi disatukan menjadi kebohongan. Waktu berlalu, penyidikan berlangsung, surat, pemeriksaan, permintaan keterangan. Laila terus dihubungi oleh pihak berwenang untuk memberikan pernyataan. Dia menjelma menjadi saksi yang tenang. Angga mendampingi, menjelaskan langkah-langkah tanpa membocorkan detail prosedural. Laila tahu bahwa proses ini tidak instan. Ia juga tahu bahwa ia tak sendirian. Ada suara-suara yang kini mendukungnya. Karyawan yang dulu ragu kini mengulurkan tangan. Para pemegang saham yang merasa dikhianati kini berdiri di sisi kebenaran. Kehidupan perusahaan yang sempat diambang manipulasi kini menyusurin jalan pengembalian moral. Di pengadilan, ketika agenda itu bergulir, Amar, Elisa, dan Ibu Imah dihadapkan pada konsekuensi. Laila hadir, bukan untuk merayakan kehancuran orang lain, tetapi untuk menegakkan keadilan yang ia yakini. Di ruang sidang, lantang namun tak berlebihan, beberapa fakta yang ia saksikan menguatkan kasus. Keputusan hakim akhirnya jatuh dalam bentuk vonis yang menegaskan adanya keterlibatan, dengan hukuman yang mencerminkan keseriusan tindakan mereka. Laila tidak merasakan kegembiraan yang berlebih, ia merasakan penyembuhan, nama baik yang hampir hancur mulai bersih oleh proses yang adil. Epilog hukum menambah babak baru bagi Laila. Ia mengembalikan posisi manajerial perusahaan yang sempat diincar bukan dengan dendam, tetapi dengan visi baru, transparansi, audit berkala, dan mekanisme pelaporan yang lebih kuat. Ia membentuk tim kecil yang didedikasikan untuk etika bisnis, bukan sebagai alat sanksi, melainkan sebagai payung perlindungan bagi karyawan yang rentan berada di bawah tekanan. Salah satu keputusan yang paling bermakna bagi Laila adalah penghargaan sederhana tetapi penting kepada Pak Hadi. Di sebuah acara kecil, di ruang konferensi yang kini memiliki udara berbeda, Laila mengumumkan posisi manajerial untuk Pak Hadi, bukan sebagai hadiah politis, tetapi sebagai pengakuan atas keberaniannya. Pak Hadi berdiri malu-malu, menangkup tangan, dan menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar," ucapnya. Laila memeluknya sebentar, menyampaikan terima kasih yang tulus. Bagi mereka, itu lebih dari sekedar promosi. Itu adalah pengakuan terhadap integritas. Kehidupan setelah badai memiliki irama yang baru. Laila belajar untuk memberi ruang bagi dirinya sendiri, untuk merawat luka, tetapi juga membiarkan cahaya masuk. Ia menata kembali rutinitas pagi yang sederhana. Kopi di teras, membaca koran, menulis beberapa catatan tentang proyek perusahaan yang kini punya aspek sosial yang kuat. Ada teman-teman yang hadir kembali di sekitarnya. Ada pula kepedulian komunitas yang memberi dukungan moral. Ia menemukan kebebasan dalam pilihan untuk tidak lagi menjadi pusat drama orang lain. Ada saat-saat ketika bayangan masa lalu muncul, sensasi kehilangan, kilas balik ketika tangan Amar memotong makanan di restoran itu. Di malam-malam sepi, Laila mengingat momen-momen itu, bukan untuk meratapi, tetapi untuk mengingat pelajaran. Ia menulis surat untuk dirinya sendiri, sebuah catatan tentang batasan, kewaspadaan, dan keberanian. Di dalam surat itu, ia menuliskan satu kalimat sederhana. "Aku tidak lagi terpana oleh sandiwara. Aku terpana oleh kemampuan diriku sendiri untuk membangun kembali." Hubungan dengan keluarga Amar, yang dulu penuh tawa namun kini retak, memerlukan penataan ulang. Laila memilih jarak ketika perlu, namun ia tidak menutup pintu pada dialog yang sehat. Ada keluarga yang memilih mundur, ada pula yang ingin memperbaiki. Laila menerima tawaran dialog dari beberapa anggota keluarga yang jujur menyesali tindakan yang telah terjadi. Ia memutuskan untuk menjaga batasan sambil membuka kemungkinan pemulihan bila ada itikat baik. Satu hal yang tak pernah berubah adalah peran Angga dan Pak Hadi dalam hidupnya. Angga tetap menjadi penasehat hukum yang andal. Ia membantu menata kebijakan baru di perusahaan dan memastikan bahwa tindakan pencegahan diterapkan. Hubungan profesional itu berubah menjadi persahabatan yang penuh hormat. Pak Hadi di sisi lain menjadi simbol integritas yang tak ternilai, seorang pria biasa yang memilih melakukan hal yang benar meski beresiko. Beberapa bulan setelah putusan, Laila mengundang beberapa orang terdekat untuk makan siang sederhana. Di meja itu ada Angga, Pak
Hadi, beberapa karyawan yang setia, dan beberapa teman yang selama ini memberinya sandaran. Mereka berbincang ringan, tertawa, merencanakan kegiatan amal yang akan perusahaan dukung. Ada rasa baru, tidak lagi rasa takut, tetapi rasa tanggung jawab. Laila berdiri dan memandang wajah-wajah itu. Ia mengangkat gelas kecil, mengucapkan beberapa kata tentang perjalanan yang mereka lalui dan tujuan yang hendak dicapai. Malam itu aku terpana oleh sesuatu yang mengerikan, ucapnya perlahan. Tapi perjalanan ini mengajariku bahwa terpana juga bisa berarti melihat kebenaran yang membuat kita bangkit. Aku memilih untuk terpana oleh harapan, oleh kemampuan kita untuk memperbaiki dan melindungi. Kata-kata itu disambut hening, lalu tepuk tangan yang hangat. Di bawah tepuk tangan itu, Laila merasakan ada jembatan yang dibangun kembali, antara luka dan masa depan. Waktu terus bergerak, reputasi perusahaan pulih secara bertahap, hubungan kerja yang sehat terbentuk kembali, dan komunitas memberi apresiasi pada tindakan integritas yang terjadi. Di sebuah artikel bisnis yang menyorot transformasi perusahaan, Laila diwawancarai singkat mengenai kebijakan baru dan upaya transparansi yang diimplementasikan. Ia menolak memanfaatkan cerita penderitaannya sebagai sensasi. Alih-alih, ia memilih menekankan pentingnya sistem yang adil. Kita tidak hidup untuk membalas, katanya di salah satu garis wawancara itu. Kita hidup untuk memastikan hal serupa tidak terjadi lagi kepada orang lain. Di malam yang lain, Laila berkendara sendiri melintasi jalan yang dulu terasa panjang. Ia menyetel musik pelan, menatap lampu kota yang berpendar, dan membiarkan angin membawa sisa-sisa kecemasan. Dalam dada ia merasakan kedamaian yang tak datang seketika, tetapi melalui proses. Ia memikirkan masa depan yang kini terbuka, perjalanan, peluang baru, kemungkinan mencintai kembali, mendekat pada kehidupan yang ia pilih tanpa bayang-bayang manipulasi itu. Sebelum menutup hari, ia menulis sebuah catatan singkat di buku hariannya. Terpana yang baru bukan karena kuasa orang lain membuatku takjub, tetapi karena kekuatan yang kutemukan di dalam diriku untuk bertahan, bertanya, dan membangun kembali. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan tahu bahwa pilihan itu adalah miliknya, untuk melangkah maju tanpa menutupi bekas luka, tapi juga tanpa membiarkan luka itu mendefinisikan seluruh dirinya. Beberapa tahun kemudian, ketika segalanya telah menemukan ritme barunya, Laila duduk di sebuah balkon yang menghadap taman kecil. Di meja ada sekotak surat yang berisi ucapan terima kasih dari beberapa keluarga karyawan yang pernah merasa aman karena kebijakan baru perusahaan. Ia membaca satu demi satu, lalu tersenyum. Di sampingnya, paket kecil berisi hadiah sederhana dari Pak Hadi, sebuah jam meja kayu yang ia jadikan simbol waktu yang berjalan dan pembaruan. Untuk mengingatkan bahwa waktu menyembuhkan dan memberi kesempatan memperbaiki, tulisnya di selembar kartu. Di bagian akhir hari itu, Laila menatap langit yang mulai gelap. Ada rasa syukur yang tenang. Ia mengingat malam pertama ketika ia merasa terpana oleh gestur amar, sekali waktu sebuah kasih yang tampak sempurna. Kini ia memahami bahwa rasa terpana itu layak diberikan pada hal-hal yang layak. Kebenaran, ketulusan, dan keberanian untuk berdiri sendiri. Ia bangkit, menutup balkon, lalu beringsut ke kursi. Ia tahu masih ada cerita-cerita lain yang harus ditata dalam hidupnya. Namun ia tak lagi takut. Jika ada satu pesan yang ingin Laila sampaikan pada mereka yang menonton kisah ini, mungkin begini. Jangan pernah meremehkan firasatmu. Simpan bukti, cari sekutu, bertindak dengan kepala dingin. Dan yang paling penting, percayalah bahwa kamu berhak atas nama baik dan keselamatanmu. Di akhir perjalanan, kemenangan bukan tentang menghancurkan orang lain, tetapi memulihkan diri dan memberi contoh agar kebenaran dapat menang. Terakhir, ketika malam menutup kota, Laila menulis sebuah catatan kecil di layar ponselnya. Terima kasih kepada yang setia, pada yang berani, pada yang memilih kebenaran. Ia mengirim pesan singkat pada Angga dan Pak Hadi sebagai bentuk terima kasih. Mereka membalas dengan emoji sederhana, penuh kehangatan. Kisah Laila bukan tentang dendam, ia tentang kebangkitan. Tentang bagaimana kata terpana bisa berubah makna. Dari kekaguman yang membuat buta, menjadi keterkejutan yang mengajarkan untuk melihat lebih jeli. Ia memilih hari-harinya sekarang untuk terpana oleh hal yang berbeda. Integritas, kerja keras, dan kesempatan memberi. Di ujung perjalanan, ia berdiri tegak, bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai penjaga yang belajar memberi ruang bagi kebenaran. Jika cerita ini menyentuhmu, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan tinggalkan komentar. Dari kota mana kamu menonton? Di sana ada banyak kisah lain yang menunggu untuk diceritakan, dan kami ingin kamu ikut dalam perjalanan mencari kebenaran dan inspirasi. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir.